Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas Jurgen Habermas dan pemikirannya dalam ranah sosiologi komunikasi. Sejarah Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lahir di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1927. Beliau merupakan seorang filsuf dan teoretisi sosial. Pendidikan tingginya berawal dari sebuah universitas di kota Göttingen dengan mempelajari kesusastraan Jerman, filsafat, dan juga sejarah. Teori-teori Jürgen Habermas. Yang pertama adalah teori kritis. Teori kritis berupaya menebus realitas sosial sebagai fakta sosiologis. Teori kritis ini dilahirkan oleh mazhab Frankfurt mempunyai maksud membuka seluruh selubung ideologis dan irasionalisme yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern. Tetapi teori ini dinegosiasikan oleh para pendahulunya mengalami kemacetan, dan itu Jürgen Habermas akan membangkitkan kembali teori tersebut dengan sebuah paradigma baru. Yang kedua adalah teori kritis dengan paradigma baru. Jürgen Habermas menambahkan pemikiran komunikasi di dalam teori kritis tersebut. Menurutnya, komunikasi mampu menyelesaikan kemacetan teori kritis. Beliau berpendirian, kritik hanya mampu maju dengan rasio komunikatif yang dipahami sebagai tindakan komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melewati revolusi atau kekerasan, tetapi melewati argumentasi. Kemudian Habermas membedakan dua jenis argumentasi, yaitu perbincangan atau diskursus dan kritik. Jürgen Habermas mengemukakan pemikiran yang sangat berperan dalam pengembangan ilmu komunikasi. Habermas melanjutkan teori kritis mazhab Frankfurt dari Karl Marx, Horkheimer, dan juga Adorno yang sebelumnya telah membahas tentang paradigma kritis. Nah, paradigma kritis ini tadinya sudah menyoroti paham modernisme yang dianggap menimbulkan ketimpangan sosial dan kapitalisme yang mendominasi individu, serta ideologi-ideologi penguasa yang harus dipatuhi masyarakat untuk membentuk suatu negara yang ideal. Ternyata semua itu adalah salah atau paham yang bermasalah. Maka paradigma kritis ini mengarahkan manusia untuk memiliki proses kritis demi transformasi masyarakat yang lebih adil. Menurut Jürgen Habermas, paradigma kritis ini harusnya bisa menyelesaikan masalah, karena sekedar kritik saja tidak cukup untuk membuat transformasi. Maka untuk menyelesaikan ini, Habermas menawarkan analisis bahasa antara negara dan masyarakat, yaitu melalui komunikasi. Maka akan kecil resiko penindasan jika ada komunikasi yang baik, masyarakat dapat bersuara dan negara akan memberi respon. Pemikiran Habermas tadi ini disebut dengan teori tindakan komunikasi atau communicative action, yaitu membebaskan manusia dengan cara komunikasi, yaitu melanggengkan hubungan subjek dan subjek yang dapat menghasilkan kesepakatan intersubjektif. Hal ini berlangsung dalam ruang publik atau public sphere, sehingga tidak ada pihak yang tereksploitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pemikiran Jürgen Habermas. Yang pertama yaitu dalam penyelesaian demo Undang-Undang Omnibus Law melibatkan perwakilan dari mahasiswa dan DPR diselesaikan di sebuah ruang publik, yaitu ruang DPR. Dapat kita ketahui pemikiran dari Jürgen Habermas yaitu membebaskan manusia dengan komunikasi dengan cara melanggengkan hubungan subjek-subjek yang menghasilkan kesepakatan intersubjektif. Dalam penyelesaian ini tidak ada antara subjek dengan objek, tetapi antara subjek dengan subjek lainnya. Mahasiswa sebagai subjek dan anggota DPR juga sebagai subjek. Nah, dan dapat diselesaikan di ruang publik sehingga mendapat persetujuan intersubjektif. Kemudian yang kedua adalah debat publik yang ditayangkan oleh televisi, maka di media sosial akan beredar hal-hal yang memanas di forum tersebut dalam bentuk parodi. Polemik yang terjadi di ruang publik menunjukkan dinamika paradoks di Indonesia menjadi bagian dari berita dan isu yang dibangun oleh media massa. Di sini media sosial, media massa menjadi ruang publik masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian yang ketiga, relasi antar perorangan yang saling menyampaikan pendapat sehingga dapat membentuk kebenaran intersubjektif. Kebenaran intersubjektif yaitu mengonstruksi objek seperti benda, kejadian, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan dari kelompok kami.
Kesimpulannya, Jürgen Habermas menganggap paradigma kritis belum dapat menyelesaikan masalah karena masih bertumbuh pada konsep objektivitas. Jika sudah terbentuk masyarakat sosialis seperti keinginan Marx pun, mereka tidak akan bisa lepas dari yang namanya hukum dan kebijakan, tetapi diperlukan peran negara. Maka, Habermas mencetuskan teori tindakan komunikasi yang memiliki ruang publik untuk manusia saling berinteraksi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, maka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.